Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita berkumpul bersama hari ini dalam suasana penuh syukur dan sukacita untuk merayakan karya mulia Allah dalam diri aslinya Pater Yosef Boting SWD, anak dari pasangan almarhum Bapak Emmanuel Boting dan Ibu Elizabeth Bareng Open. Tuhan telah memanggil dan memilih dia menjadi hamba-Nya. Melalui rahmat tabisan imamat yang telah diterimanya, ia resmi menjadi imam Tuhan, gembala dan pelayan bagi semua orang. Kata Ramuni yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 51. Demikian moto imamat yang dipilih oleh sang imam baru. Perjalanan panggilannya menuju imamat telah dilaluinya dengan banyak peristiwa suka maupun duka. Perjalanan panggilan ini dimaknai sebagai sebuah peristiwa perjumpaan dengan Tuhan yang telah memampukan dan menentukan. Sebuah perjumpaan penuh kasih yang mengubah hidupnya. Atas rahmat Tuhan yang melimpah dalam hidup dan perjalanan panggilannya, ia memilih untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita patut mengucap syukur kepada Allah yang telah memilih dan menyertai seluruh perjalanan panggilan Pater Yosef Boting SWD, seraya berdoa memohon penyertaan Allah bagi seluruh ziarah panggilan dan pengabdian imamat selanjutnya.
saudara dan saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan misa syukur ini, kita hening sejenak untuk mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, karena seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan dan kadang lalai mewartakan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Serta yang gemuk dan yang kuat akan dilindungi.
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada waktu itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Rabuni, semoga aku dapat melihat, kata Bartimeus si buta di pinggir jalan kota Yeriko. Rabuni, kata Yosef Kotin di awal perjalanan hidup imamatnya. Yang berbahagia imam baru Pater Yosef Kotin SPD. Yang turut berbahagia Mama Elis dan Bapak Due almarhum serta keluarga besar Upeng dan Kotin. Yang turut berbahagia Pastor dan umat paroki Santa Maria La Saleh Lato, rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Di lembah Sungai Yordan dulu hiduplah seorang gembala yang sangat terkenal bernama Eleazar. Dia terkenal karena domba-domba gembalanya gemuk-gemuk dan cepat sekali beranak pinak, jauh lebih cepat dari domba gembala-gembala lain yang beruput di lembah Yordan yang sama. Waktu dia sudah sangat tua dan hampir meninggal di perkemahan, anak sulungnya berkata, "Bapak, sebelum engkau meninggal, ceritakan rahasia tugas kegembalaan sebagai wasiat terakhir untuk kami." Bapak itu menjawab, "Anakku, aku tidak bisa mengucapkan wasiat terakhir di kemah sempit ini. Bawalah aku kembali ke padang luas, ke tengah kawanan domba-domba." Mereka membaringkan dia di atas sebuah tandu
dan membawa dia ke padang, diikuti ribuan kambing dombanya. Sesampai di tengah padang, dia berkata, "Gembala yang baik mencintai hidup, dan karena itu ia mencintai domba-dombanya." Gembala yang baik memancarkan debar kasih dalam getar suaranya, maka domba-domba mengikuti dia ke padang hijau, ke sumber air yang tenang. Gembala yang baik membela kehidupan, maka kawan ternak aman dalam lindungannya. Karena itu anakku, kalau engkau mencukur bulu domba untuk pakaian, atau menyembelih seekor anak domba untuk makan dagingnya, gumamkan doa syukur pada Sang Pemberi hidup dan katakan, "Dombaku tercinta, mulai sekarang engkau menjadi bagian dari hidup." Gembala tua itu memandang semua kambing domba di sekelilingnya, dan dengan tenaga terakhir dia mengulang, "Gembala yang baik mencintai kehidupan, dan karena itu ia mencintai domba-dombanya." Dan di tengah padang itulah ia menghembuskan nafas terakhir, lalu meninggal digitar di kawanan ternak. Saudara-saudari terkasih, dalam Perjanjian Lama, Tuhan sendirilah yang dipandang sebagai gembala yang baik bagi umat-Nya. Hal itu kita dengar dalam bacaan pertama tadi dari Nas Yehezkiel 34 yang tadi dibacakan oleh John Paul, adik bungsu dari Imam Baru. Tuntunan gembala yang baik dipertentangkan dalam Yehezkiel dengan gembala-gembala palsu, pemimpin-pemimpin jahat yang mencari kepentingan sendiri sambil menelantarkan domba-dombanya. Hanya kepada Tuhan Sang Gembala, umat Israel menyanyikan mana pujian dan syukur atas anugerah berlimpah itu, seperti kita nyanyikan dalam Mazmur antar bacaan. Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Sebaliknya, ketika Israel mengalami musibah dan bencana, mereka pun berseru kepadanya dari tengah situasi kemalangan itu. "Gembala Israel, dengarkanlah kami. Engkau yang memimpin Yusuf bagaikan kawanan. Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang di depan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye. Kerahkanlah kekuatanmu dan datanglah menyelamatkan kamu. Tunjukkanlah seri wajahmu, maka selamatlah kamu." Mazmur 80. Umat Israel menyanyikan marah pujian bagi Sang Gembala, namun Tuhan Maha Penyayang itu tidak pernah mereka lihat dengan mata sendiri. Baru dalam Perjanjian Baru, wajah Tuhan, Gembala yang baik itu ditampilkan dalam sosok satu pribadi manusia utuh, Yesus dari Nazaret. Dialah penjelmaan wajah khusus Allah, dan hanya Dia yang berani berkata dengan tegas, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Dari sejumlah teks kitab suci seperti Yesaya 34, Mazmur 23, Yohanes bab 10, dan lain-lain, kita bisa menemukan beberapa sifat dan keutamaan gembala yang baik yang patut kita pelajari sebagai pemimpin, khususnya sebagai pastor gembala umat. Yang pertama, kemampuan untuk mengenal. Yesus tadi bersabda, "Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Tuhan mengenal setiap kita dengan cara yang paling mendalam, dengan penuh kasih sayang, lebih dari kita mengenal diri sendiri. Deus intimio intimomeo,
kata Santo Agustinus, artinya Tuhan lebih dekat dan mengenal diriku lebih baik dari aku sendiri, dari hati nuraniku sendiri. Yang kedua, gembala yang baik menuntun ke sumber hidup yang dilambangkan dalam padang hijau dan mata air yang segar. Kita ingat kata-kata Mazmur yang kita nyanyikan tadi, atau dalam kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes bab 10, aku datang agar mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, gembala melindungi kawanan domba terhadap bahaya, terhadap serigala yang mengancam. Gembala palsu, orang upahan pemimpin jahat, melarikan diri kalau ada bahaya. Gembala yang baik setia berjaga, melindungi kawanan dombanya. Yang keempat, gembala yang baik mencari yang hilang, menyembuhkan yang terluka. Tadi Tuhan berfirman dalam bacaan pertama, aku sendiri akan menggembalakan domba-domba. Yang hilang akan kucari, yang tersesat kubawa pulang, yang luka kubalut, yang sakit kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Dalam Injil kita menemukan banyak sekali kisah bagaimana Yesus mencari yang hilang, menyembuhkan yang sakit dan terluka, menegakkan yang jatuh, mengampuni kita yang berdosa. Yang kelima, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hanya karena kasih dia rela mengorbankan nyawa agar kita boleh hidup. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Saudara terkasih, saya menyampaikan banyak terima kasih untuk mobil yang bernas ini. Terima kasih untuk pesan dan wejangan yang membantu saya untuk perjalanan panggilan saya selanjutnya. Bapak dan Mama, saudara dan saudari sekalian, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman kepercayaan kita. Bapa Surgawi, Engkaulah Guru yang senantiasa menuntun kami kepada hidup yang kekal. Kami mohon kepadamu, pandanglah dengan penuh kasih sayang umat-Mu yang berhimpun di sini, dan dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Bagi keluarga besar Imam Baru, semoga Allah menganugerahkan berkat dan kedamaian bagi seluruh anggota keluarga besar Imam Baru, sehingga mereka dapat menikmati buah panggilan imamat dengan hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon. Bagi Imam Baru, semoga Allah menganugerahkan rahmat berlimpah bagi Imam Baru kita, agar dia sanggup menghayati hidup imamatnya dan selalu setia mewartakan kasih Allah kepada sesama. Marilah kita mohon. Demikianlah doa dan harapan yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan mengabulkannya demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Soga
kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami setelah ini dengan pikiran roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah karena kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia bersyukur kepadanya, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan kami." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti hidup dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus Kopengku, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, khususnya dari keluarga Jubilaris Luskote yang anggota keluarganya, sanak saudaranya sudah dipanggil Tuhan. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Yesus adalah teladan kasih dan kebaikan kita. Dia yang menuntun kita dan mengajak kita untuk memiliki damai di hati dan hidup dan karya kita. Maka marilah kita memohon damai itu kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah dengan gereja dan berserah kasih, supaya kita bersatu dengan beruntung sesuai dengan kehendak. Sebab Engkau memelihara kami ini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Imam baru akan menerima sakramen.
Bartimeus yang bahagia. Kalau Bartimeus dulu di zaman Yesus dia memang buta, sehingga dia teriak, memang kan dia lihat Yesus di mana. Mungkin ada dikasih itu karena dia tahu, maka dia teriak terus, Yesus anak kau, kasihanilah aku. Tetapi seorang Yosef Potim ini kan tidak buta, tampilannya luar biasa, juga tidak ada tampang pengemis sedikit pun, luar biasa. Tetapi kok teriaknya keras sekali seperti Bartimeus, Yesus anak kau, kasihanilah aku. Lalu ketika Yesus panggil, lalu dia jawab, Rabuni, semoga saya dapat melihat. Memangnya Bartimeus tidak melihat apa selama ini, lalu mau lihat apa lagi? Pater Leo, terima kasih banyak. Banyak hal sudah dibicarakan oleh Pater dalam khotbahnya. Tetapi yang lain, mari kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Pertama oleh panitia. Untuk itu kepada yang membawakan suara panitia, waktu dan tempat kami berikan. Sekali mengatakan ya pada saat kaul pertama dan ya pada saat kaul kekal dulu, ia tetap teguh pada ya sampai saat ini dan niscaya sampai akhir hayatnya. Kalau hari ini kita semua menunjuk dan menyebut Jubilaris dengan sebutan ini imam baru, maka kami berharap suatu saat kelak orang lain akan menyebut dan menunjuk Pater Yoko dengan sebutan ini baru imam. Kedua, Pater Provinsi SDND bersama dewannya dan sama saudaranya dalam serikat Sabda Alam. Sebagai salah satu anggota Provinsi SDND, keberadaan dengan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan Pater Yosef Poting kiranya telah menjadi kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan Provinsial SDND dan sama saudaranya dalam tarekat. Bahwa Pater Jubilaris sampai betah dalam kesulitan dan tantangan menjadi seorang religius dan berharap dalam kegalauan dan keputusasaan dalam pelayanan pastoral umat. Itu hanya mungkin karena perhatian, bantuan, bimbingan, dan dorongan, teguran serta nasihat dari pimpinan serta sesama saudaranya dalam tarekat. Dalam pada itu, saya juga ingat akan Seminari Tinggi Santo Paulus Lederer. Terima kasih banyak atas bimbingan, binaan, dan dampingan terhadap anak saudara kami, Pater Yosef. Ketiga, semua anggota keluarga, Mama Elizabeth Baret Poting, Ibu Edis, anak Mary Wilhelmina Poting, anak Ricky Poting, Antonius Ricky Poting, dan Yohanes Paulus Gekeng Poting. Mereka dengan cara masing-masing telah menjadi pendukung, penggerak, pendorong pertama dalam langkah-langkah awal menapaki perjalanan panggilan imamat anak saudara mereka, Pater Yoko. Terima kasih untuk Kona Edis dan anak-anak serta keluarga besar. Dalam rangka itu saya mengajak kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta sambil mengangkat hati, mengenang almarhum Bapak Emmanuel Nue Poting, Bapak Eman Poting, Bapak kekasih dari Jubilaris yang meninggal pada hari Sabtu 20 Februari 2010 dan semua anggota keluarga besar Poting Openg yang telah berpulang. Entah Pater imam baru kita ini imam keberapa, kita juga tidak tahu di Lato maupun di Lolada. Yang tahu persis adalah rahim yang telah mengandungnya. Karena itu kita dengarkan bersama suara dari Pastor Paroki Santa Maria La Salette Lato. Itu mulai dari gunung kemudian ke lembah. Yang pertama kita sebut Romo Yosani. Yang pertama PR, beliau hari ini tidak hadir karena pamit sedang sakit. Lalu setelah Romo Yosani ada Romo Donatus dan Romo Florentinus SPD juga. Lalu ada Romo Lorenz.
lalu ada Romo Werlins yang saya ingat dari Tenawahan itu di daerah Gunung sana. Baru kemudian ke bawah itu ke Wedang. Wedang itu ada Romo Mans Redentoris CSSR, lalu kemudian ada Romo adiknya itu Romo Dion SSCC. Baru kemudian mengalir ke Latu. Setelah lama sekali baru Latu ke bagian. Karena sebelumnya banyak seminaris, banyak frater, tapi kemudian menemukan jalan yang benar, ya. Menemukan jalan yang benar, ya karena semua itu jalan benar, ya. Jadi menemukan jalan benar yang lain, sehingga kemudian baru mulai Romo Yuskotik ini kita bisa merayakan tabisan imam pertama putra Paroki Latu. Kita berikan. Kami juga melihat baik juga para seminaris, frater yang sedang belajar. Saya berharap dengan memandang Romo Yuskoting nanti, para seminaris dari Paroki Latu khususnya, dan juga umumnya dari seminari, juga dari yang sudah di seminari tinggi, semoga mengikuti jejak beliau. Biar kalau bisa tiap tahun atau tiap 2 tahun, kita merayakan tabisan imam seperti ini. Dengan demikian, paroki kita akan menjadi lebih subur. Jadi ya baru sampai ke Latu. Kita berharap nanti Tanah Merah menyusul, lalu kemudian ke Pago. Ya. Ada harapan karena apa? Karena untuk seminaris tahun ini yang paling banyak dari Pago yang masuk tahun ini. Yang masuk tahun ini paling banyak dari Pago ada 2, yang 1 dari Wedang. Yang sebelumnya yang banyak dari Latu. Saya berharap itu mengalir sehingga kemudian paroki kita itu subur dengan panggilan. Entah menjadi imam, tutor, suster, atau siapapun juga menjadi berkat untuk para kita. Maka ini menjadi sukacita. Maka saya mengatakan kepada keluarga, terima kasih untuk mempersembahkan putra terbaik Anda untuk gereja. Saya mengatakan bahwa rasa syukur atas tabisan imam putra Anda tidak hanya menjadi kegembiraan bagi keluarga, tapi juga menjadi kegembiraan bagi gereja dan juga bagi paroki ini. Semoga nanti banyak lahir Bartimius yang lain atau Yuko yang lain. Kalau bisa semua jadi imam semuanya, pelatar susah semuanya, nggak apa-apa. Karena bonusnya yang bapak itu sudah banyak sekali, jadi imam biar banyak dulu nggak apa-apa. Maka kalau bapak ibu yang berdoa, kita selalu berdoa juga untuk keluarga kudus. Mohonlah panggilan bukan untuk orang lain, tapi terutama untuk keluarga Anda. Dengan melantunkan nada syukur dan bahagia, saya kita semua yang hadir pada kesempatan ini untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya telah merestui kita sekalian sehingga bisa hadir dan berkumpul bersama di tempat ini dalam suasana penuh sukacita dan riang gembira. Oleh karena keputusan Tuhan untuk seorang anak muda yang ganteng ini, yang mau mengabdikan hidupnya secara khusus dan total untuk melayani Tuhan dan sesama umat manusia. Hadirin sekalian yang saya hormati, ucapan syukur dan kebahagiaan yang kita rasakan bersama pada hari ini merupakan sebuah rahmat yang diberi Tuhan melalui ucapan imamat suci yang diterima oleh anak adik kita tercinta, Pater Yosef Poting SPD. Peristiwa sukacita ini hendaknya menjadi kabar gembira dan sumber kasih Tuhan bagi kita semua umat Allah, khususnya umat dan masyarakat Jawa Tanah Flores Timur yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kita semua yang hadir, yang datang dengan penuh kasih, maka semua kita pun diajak untuk kembali membalas serta kasih Tuhan itu kepada sesama umat manusia. Pertama-tama saya mewakili provinsial dan semua Serikat Sabda Allah provinsi Ende, mulai dari Jawa, Ende, Mere, Larantuka, Ambon, dan Papua. Dan juga atas nama Pater anggota Dewan serta seluruh anggota komunitas Santo Paulus Ledalero, saya menyampaikan sekali lagi profisiat dan selamat kepada Pater Yosef Poting dan juga temannya Pater Selo Lamatapo yang telah menerima urapan suci
dari tangan Uskup Monsinyur Sensi pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Tahun ini SPDND Rumah Formasi Ledanero memanen 18 imam baru. 11 ditabiskan di Ledanero dan 7 ditabiskan pada tanggal yang sama di Nenut Timur. Sebagai sebuah rumah formasi, kami tentu bergembira atas jumlah yang lumayan besar untuk tabisan tahun ini. Dan dari 18 orang itu, 8 orang akan dikirim keluar, sedangkan 10 orang akan bertugas di dalam negeri. Dalam negeri itu Provinsi SPDND ada sekitar 4 orang, Provinsi Timor 2 orang, Provinsi Ruteng 2 orang. Sedangkan 8 yang lain akan dikirim ke luar negeri ke berbagai negara di dunia, termasuk 2 yang ada di sini. Pater Selo Lamatapo akan bertugas di Amazon, Brasil, urus dan Pater Yosef Poting akan bertugas di Radio Timor Leste. Pada kesempatan ini, saya mau mengucapkan limpah terima kasih. Pertama kepada keluarga yang sudah mempersembahkan putra terbaik mereka untuk memperkuat barisan imam dalam Serikat Sabda Allah dan juga memperkuat barisan misionaris Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Saya tidak tahu mereka 2 ini yang keberapa, tetapi saya kira sudah mencapai 400-an imam SPD dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Para imam, para romo dan pater, biarawan biarawati, suster-suster dari Hoken, dari Larantuka, ada frater BHK, terima kasih, adik-adik seminaris, dan Bapak Ibu di jajaran pemerintahan, keluarga besar yang hadir, juga seluruh umat yang berbahagia bersama saya hari ini. Sekali lagi yang untuk kita semua. Hari ini kamu lihat banyak imam hadir di sini. Ada yang kamu kenal, ada yang mungkin kamu tidak kenal. Ada banyak imam mungkin saya sering bertemu, tapi ada juga yang saya belum ketemu. Saya perkenalkan secara singkat imam-imam kita supaya kita semua tahu juga. Dari yang paling belakang itu Kepala Pasukan untuk Kor dari Sendari Hoken, Romo Siluhutun. Ini Romo Silu, pembina dan formator di Sendari Hoken. Di samping Romo itu juga bertugas di Hoken. Romo Niko, silakan berdiri. Pater Alo, dia tugas di Hoken juga. Selanjutnya ada Pater Yos juga. Pater Yosef Lageribu, ini senior USD. Selanjutnya ada Romo Villa, itu formator dan pendamping anak-anak seminari. Di depan Romo Villa ada 3 senior ini. Yang paling ujung Pater Anton Kapler yang sekarang bertugas di Pagong. Pater silakan berdiri. Ini Pater, orang tua pekerja keras. Di samping Pater Anton ada
Romo Herman. Romo Herman silakan berdiri. Romo ini pembina spiritual kami masih di Seminari Hoken. Di samping Romo namanya Pater Amandus Mite. Ini kontrater tinggal di Ledalero. Selanjutnya di barisan depan ini Pater Leo Kleden, mantan provinsial SPDND, mantan dewan juga, sekarang masih aktif sebagai dosen di Ledalero. Selanjutnya Pater Selo, orang muda, imam baru, asal dari Lembata, dari ILEAP. Pater Selo. Dia akan bertugas di Amazon, yang katanya ular itu lebih besar dari ular jenis kita di sini. Jadi kalau orang Amazon lihat kita punya ular, mereka kira cacing. Romo Pastor saya kita semua sudah kenal. Untuk para tamu undangan yang belum kenal, ini Pastor Paroki Romo Hartono. Selanjutnya Pater Yosef Keladu, ini pembesar kami di SPD, masih aktif sebagai dosen di IFTK Ledalero. Selanjutnya juga rekan dosen dan pembina di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, dosen di IFTK Ledalero, orang dari Abu Tobi, ada yang sudah tahu, Pater Marhayat. Di samping Pater ada Pater Boy Aran, sekarang bertugas di Larantuka. Di samping Pater Boy, ini juga Pater Yosef. Pater Yosef silakan berdiri. Ini selanjutnya paling depan ini Pater Paulus Goli Lamar, SPD. Pater Paulus ini Seminari Hoken, bapak rohani saya waktu saya di seminari, Pater Paulus. Selanjutnya ini Romo Pastor Paroki di Laulaga. Awalnya saya kira orang Jawa, karena biasanya Pastor Paroki ini orang Jawa, tapi ini orang Kedah. Romo mau silakan berdiri. Selanjutnya Pater Domi bertugas di Hoken. Pater Domi bertugas di Paroki Hoken. Di belakang Pater Domi ini saudara dari Bruder Toto. Romo Nyaris bertugas di Lewalaga. Dan selanjutnya ada Romo kita tuan rumah. Romo silakan. Ini Romo Petro. Saya tahu saya cerita sedikit tentang riwayat panggilan saya. Waktu saya masih anak SD, saya tertarik mau jadi imam karena saya lihat romo-romo rayakan Ekaristi itu makan hosti yang lebih besar. Jadi saya pikir kalau jadi imam makan hosti lebih banyak. Saya kemudian SMP di Momere, SMP Prater, BHK. Selama 3 tahun di Momere, saya melanjutkan pendidikan di Seminari Hoken seperti adik-adik anggota KOR ini selama 4 tahun. Saya dulu juga masuk anggota KOR seperti ini. Dan saya tahu sekarang saya nyanyi makin sulit. 4 tahun di Hoken, saya kemudian jatuh cinta dengan SPD. Saya memilih SPD dan saya melamar ke novisiat Santo Yosef di Nenuk, Atambua selama 2 tahun. Dan saya melanjutkan pendidikan di Ledalero selama 4 tahun.
saya menjalankan praktek pastoral di wilayah Manggarai di Paroki Santo Artausian Sempongeo selama 1,5 tahun, kemudian kembali ke Ledellero mengikrarkan kaul kekal di Ledellero. Selanjutnya saya menjalankan studi lanjut di Ledellero, studi teologi. Teman-teman yang lain selesaikan dalam 2 tahun, tapi saya selesaikan dalam 3 tahun. Ada yang bilang dia butuh pembinaan lebih. Selama 3 tahun, dan puji Tuhan saya akhirnya menyelesaikan program teologi dan kita habiskan menjadi diakon. Saya menjalankan praktek diakonat di wilayah ini, di Bajawa, di Paroki Santo Longinus Golubio. Beberapa umat yang setia di Longinus hadir juga pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Dan setelah tabisan imam ini, saya ditempatkan untuk berkarya di Regio SPD Timor Leste. Itu sedikit tentang perjalanan panggilan saya. Kita sama-sama tahu saya memilih moto Rabuni sebagai moto tabisan imamat saya. Ada banyak renungan, permenungan tentang moto ini. Saya memilih moto ini karena saya tertarik dengan sosok pengemis buta dari Yeriko ini. Seorang Bartimeus yang tersingkir, yang dibuang, tapi dia terus berjuang. Dia berteriak minta tolong, walaupun ditolak secara keras, dihalang-halangi, tetapi tidak menyurutkan semangatnya. Malah dia berteriak semakin keras lagi. Perjuangan seperti itu mengisyaratkan iman yang besar juga kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkenan, dia diberi penglihatan lagi, dan dia menjadi murid yang setia di sisa hidupnya. Seperti Bartimeus ini, saya juga ingin belajar menjadi seorang murid yang setia. Belajar menjadi murid tidak mudah, harus punya komitmen dan perjuangan seperti seorang Bartimeus yang tangguh. Saya sadar bahwa Yesus sebagai guru berarti juga bersedia menjadi murid. Belajar menjadi murid berarti mengikuti jalan yang ditempuh Yesus. Menjadi murid berarti juga bersedia meninggalkan kehendak pribadi dan mengikuti kehendak Dia yang telah memanggil, kehendak Sang Guru sendiri. Saya banyak belajar dari seorang guru yang saya kenal baik dalam hidup saya. Seorang guru TK sederhana yang hidup dengan keyakinannya pada Tuhan. Seorang ibu yang memberi teladan bagaimana percaya penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Hingga pada titik yang tidak masuk akal bagi saya, melawan kekhawatiran manusia dan melampaui segala hitungan matematis. Dari seorang ibu inilah saya belajar menyerahkan segala perkara ke dalam tangan Dia yang telah memanggil saya sejak semula. Terima kasih banyak Mama yang dengan setia mendampingi kami berempat hingga saat ini. Terima kasih juga buat almarhum Bapak Eman yang sejak semula menanamkan hal-hal baik bagi saya dan adik-adik. Apa yang dahulu kami anggap keras, sekarang harus kami sampaikan banyak terima kasih untuk segala usaha dan tujuan yang baik ini. Terima kasih banyak untuk segala cinta dan pengorbanan untuk semua yang telah diperjuangkan sejak awal. Semoga engkau beristirahat dalam damai Tuhan. Terima kasih juga untuk ketiga adik saya, Nona,
dan John Paul yang telah memahami dan selalu mendukung saya di jalan panggilan ini. Terima kasih telah menjadi saudara dan saudari yang menguatkan saya, yang tidak meninggalkan saya sendirian. Untuk seluruh anggota keluarga besar, kakek dan nenek, bapak dan mama, om dan tante, kakak dan adik semua, terima kasih berlimpah untukmu semua. Untuk semua cinta dan perhatian, nasihat dan pengajaran, untuk semua doa harapan yang dilangitkan, untuk semua usaha dan pengorbanan penuh kasih, untuk segala dukungan dan kepedulian, motivasi, kritik dan saran yang berarti bagi saya. Terima kasih untukmu semua yang senantiasa menolong dan saling melengkapi, yang saling ingat dalam doa, termasuk semua sanak keluarga yang meninggal. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk para guru dan pendidik sekalian. Sejak saya TKK di Boru, SD di Boru, di Lato, SMP di Maumere, seminari di Hokeng, STK Ledelero. Terima kasih banyak. Ada banyak hal yang telah diperoleh dari para guru dan pendidik selama masa-masa ini. Terima kasih untuk semua perhatian dan pengorbanan Bapak Ibu guru sekalian, para imam dan pembina yang telah mendampingi saya hingga saat ini. Saya juga mau sampaikan terima kasih kepada pastor paroki dan semua pastor, bruder yang pernah berkarya di paroki Laulaga dan Lato. Semua mereka yang senantiasa mendukung dan menolong saya dalam masa-masa pendidikan hingga saat ini. Terima kasih untuk para penjasa, semua mereka yang telah memberi perhatian dan yang telah menerima saya dalam keluarga-keluarga mereka, semua sahabat kenalan, orang-orang baik dalam siara panggilan saya. Terima kasih banyak untuk semua pesan, dukungan, nasihat yang saya peroleh dari kamu semua. Terima kasih kepada panitia perayaan syukur dan seluruh umat yang telah bekerja mempersiapkan perayaan kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah bekerja sejak awal hingga sekarang. Terima kasih untuk semua orang yang dengan caranya masing-masing memberi kontribusi untuk mendukung saya dan menyukseskan perayaan kita hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, semua yang bernyanyi baik hari ini, semua kita yang ambil bagian dalam perayaan syukur ini, para penari, petugas liturgi yang lain, dan semua kita yang terlibat aktif ambil bagian dalam perayaan syukur ini. Saya menyampaikan terima kasih untuk semuanya, termasuk mereka yang tidak sempat saya sampaikan. Saya sapa satu persatu pada kesempatan ini. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk semua mereka yang berdoa dalam diam. Semua mereka orang-orang baik tanpa nama yang Tuhan berikan. Rahmat Tuhan senantiasa berlimpah untuk kamu sekalian. Yang berikut saya juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluarga, untuk saudara-saudari, untuk semua kamu yang hadir. Bila ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan, ada yang tidak benar, ada yang alfa. Bila saja hal-hal yang menyakitkan atau yang menyinggung, yang tidak semestinya terjadi, harus kamu alami. Untuk semua salah kata dan tutur, tingkah laku yang tidak berkenan, dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf untuk para guru, para formator, untuk lembaga seminari tinggi, seminari menengah. Bila ada kekurangan, hal-hal yang tidak berkenan, semua yang menyinggung, saya minta maaf. Dan pada akhirnya saya menyampaikan permohonan maaf untuk kita sekalian, seluruh umat, sahabat dan kenalan,
tamu dan undangan sekalian, bila ada hal yang kurang, ada hal yang mengecewakan, yang tidak berkenan, yang kamu jumpai di tempat ini, yang kamu alami bersama saya, bila ada yang kurang, saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada tempat yang terakhir, seperti harapan kita semua, bahwa menjadi imam Tuhan tidak gampang. Memilih jalan seperti ini tentu tidak mudah, butuh banyak keberanian dan komitmen. Hari ini kita semua bergembira, kita bersyukur karena anugerah Tuhan ini. Sebagai imam, tentu saja ini bukan akhir. Justru perjalanan panjang itu baru saja dimulai. Ada harapan, tetapi bukan berarti tanpa kecemasan. Selalu ada keyakinan, serentak tantangan. Dan hanya Tuhan yang sanggup meneguhkan dan menguatkan semuanya. Sekarang kita bilang, saya yang sulung dari stasi ini, saya yang pertama, tapi besar harapan saya, semoga saya bukan satu-satunya dari tempat ini. Karena itu saya sangat mengharapkan doa-doamu semua. Doa orang-orang tulus didengarkan Tuhan. Saya akan bertugas di tempat yang jauh. Kita pasti akan jarang bertemu. Tetapi percayalah, doa-doamu semua saya percaya bahwa doa-doamu semua menjadi bekal bagi saya. Doa-doa Bapak dan Mama dari tempat ini doa-doa kalian semua akan menguatkan saya dalam tugas keputusan saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, sesaat lagi perayaan Ekaristi Syukur akan segera berakhir. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita mengikuti upacara pemberkatan oleh imam baru dengan urutan sebagai berikut. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, di hadapan-Mu berdiri rekan-rekan imam. Kehadiran mereka telah menjadi sumber inspirasi bagiku di jalan panggilan ini. Mereka adalah pribadi yang dengan tulus mendoakan dan mendukung pertumbuhan benih-benih panggilan bagi semua umat beriman. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan sebagai imam di tempat tugas mereka masing-masing. Maka melalui peletakan tanganku ini dan berkat pertolongan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, rekan-rekan imam serta semua mereka yang tidak sempat hadir, dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai sertamu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahiku orang tua, saudara dan saudari yang amat mengasihi. Kehadiran mereka senantiasa meneguhkan dan menguatkan dalam siaran panjang menjawab panggilan. Sejak awal mula, mereka telah mengajari aku menyebut namamu.
Mereka telah menanamkan dan mengajariku banyak hal baik. Sungguh, Engkau telah memberikan mereka sebagai anugerah terindah dalam hidup. Ini berlutut di hadapanku, orang tua dan saudara-saudari. Semoga rahmat dan kasih senantiasa turun atas mereka, sebab hanya dengan cara inilah aku dapat mewujudkan rasa terima kasihku kepada mereka. Semoga tiada habis-habisnya berkat-Mu atas mereka. Berkatilah pula seluruh cita-cita serta perjuangan hidup mereka. Berilah mereka kesehatan rohani dan jasmani, sehingga mereka selalu setia menjalankan kehendak-Mu dan hidup dalam naungan kasih-Mu. Ingatlah pula akan ayahku, hamba-Mu yang telah Kau panggil menghadap hadirat. Kiranya dia memperoleh kasih dan kemurahan. Maka melalui peletakan tanganku ini dan berkat pertolongan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, orang tua dan saudara-saudariku ini dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Berdiri keluarga besarku dalam panggilan yang berhimpun karena satu spirit misi yang diwariskan pendiri kami, Santo Arnold Jansen. Kami telah dipersatukan menjadi saudara meski tidak sedara. Kiranya Engkau memberkati karya dan pelayanan ketiga kongregasi misi ini, SPD, SSPS, dan SSPS AP. Anugerahkanlah panggilan yang subur juga untuk pengembangan karya misioner kami. Berkatilah pula para orang tua dan keluarga yang mempersembahkan anak-anak mereka untuk bergabung dalam ketiga kongregasi misi ini. Maka melalui peletakan tanganku ini dan berkat pertolongan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, segenap konfraterku, SPD, para suster SSPS, dan para orang tua serta keluarga anggota kongregasi kami ini dilimpahi dengan segala berkat duniawi dan surgawi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, di hadapanku berdiri keluarga besarku. Engkau menghendaki supaya aku hadir dari keluarga ini. Sebagai bagian dari garis keturunan ini, aku telah Kau perkaya dengan berbagai kearifan dan talenta, serta sekian banyak hal baik yang kuperoleh dari mereka semua. Aku mempersembahkan kepadamu anggota keluargaku, segala yang baik dan yang kurang, segala kelebihan dan keterbatasan. Dari tengah mereka ini, Engkau telah memanggil aku. Mereka juga selalu menjaga dan mendukung aku dalam perjalanan panggilan ini. Kiranya rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah menyertai seluruh perjalanan hidup, perjuangan dan cita-cita hidup mereka. Kiranya berkat dan kerahiman-Mu senantiasa tercurah kepada mereka. Anugerahkanlah kedamaian dan persatuan, cinta dan kasih persaudaraan di antara mereka. Semoga mereka Kau teguhkan dalam seluruh perjuangan panggilan hidup mereka masing-masing. Maka melalui peletakan tanganku ini dan berkat pertolongan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, segenap sanak keluargaku dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Yang Maha Baik, di hadapanku berdiri keluarga besarku. Engkau menghendaki supaya aku hadir dari keluarga ini sebagai bagian dari garis keturunan ini. Aku telah Kau perkaya dengan berbagai kearifan dan talenta, serta sekian banyak hal baik yang diperoleh dari mereka semua.
aku mempersembahkan kepadamu anggota keluarga, segala yang baik dan yang kurang, segala kelebihan dan keterbatasan. Dari tengah mereka inilah Engkau telah memanggil aku. Mereka juga selalu menjaga dan mendukung aku dalam perjalanan panggilan ini. Kiranya rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah menyertai seluruh perjalanan hidup, perjuangan dan cita-cita hidup mereka. Kiranya berkat dan kerahiman-Mu senantiasa tercurah ke atas mereka. Anugerahkanlah kedamaian dan persatuan, cinta dan kasih persaudaraan di antara mereka. Semoga mereka Kau teguhkan dalam seluruh perjalanan panggilan hidup mereka masing-masing. Maka melalui peletakan tanganku ini dan berkat pertolongan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, segenap sanak keluarga dilimpahi dengan berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Di hadapanku berdiri keluarga besar. Engkau menghendaki supaya aku hadir dari keluarga ini. Sebagai bagian dari garis keturunan ini, aku telah Kau perkaya dengan berbagai kearifan dan talenta serta sekian banyak hal baik yang kuperoleh dari mereka semua. Aku mempersembahkan kepadamu seluruh anggota keluarga, segala yang baik dan yang kurang, segala kelebihan dan keterbatasan. Dari tengah mereka inilah Engkau telah memanggil aku. Mereka senantiasa menjaga dan mendukung aku dalam perjalanan panggilan ini. Kiranya rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah menyertai seluruh perjalanan hidup, perjuangan dan cita-cita hidup mereka. Kiranya berkat dan kerahiman-Mu senantiasa tercurah kepada mereka. Anugerahkanlah kedamaian dan persatuan, cinta dan kasih persaudaraan di antara mereka. Semoga mereka Kau teguhkan dalam seluruh perjalanan panggilan hidup mereka masing-masing. Maka melalui peletakan tanganku ini dan berkat pertolongan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, segenap sanak keluargaku dilimpahi dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik senantiasa meneguhkan saudara-saudari dengan rahmat-Nya, agar saudara-saudari dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan setia. Semoga Allah sumber segala kebaikan melimpahkan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam diri saudara-saudara sekalian. Semoga Allah senantiasa menuntun perjalanan hidup dan karya saudara-saudari selanjutnya. Oleh peletakan tanganku dan berkat pertolongan doa Bunda Maria serta para kudus di surga, Allah yang Maha Kuasa melimpahi ibu, bapa, saudari dan saudara sekalian dengan segala berkat surgawi dan duniawi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari sekalian, perayaan syukur kita telah selesai. Mari pergi kita sekalian. Tuhan dalam segala lautan.
Tuhan melindungi kita, terima kasih.